di surga, terima kasih untuk waktu yang berharga ini Tuhan. Biar Engkau boleh menerima semua pujian penyembahan yang kami naikkan padamu. Biar semua pujian penyembahan yang kami naikkan bukan hanya sekedar kata-kata yang keluar dari mulut kami, tapi adalah hidup kami yang memuji dan menyembah Engkau. Dan biarlah pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan mezbah-Mu Tuhan. Tersimpan dalam perbendaharaan-Mu untuk kekekalannya Bapa. Dan saat ini Tuhan lawat kami dalam kebenaran firman-Mu. Biar kami boleh dikuatkan oleh kebenaran-Mu. Dan kami juga mau terus hidup sebagai orang-orang yang percaya kepadamu, melangkah dalam iman di tengah dunia ini. Dalam nama Yesus, semua kita yang percaya katakan amin. Gimana Bapak Ibu teman-teman, masih semangat mendengar firman Tuhan? Amin. Haleluya. Ya, kita buka Alkitab kita, Wahyu 7 ayat 9 sampai 17. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba." Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta, dan tua-tua dan keempat makhluk itu, mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, "Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin." Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka." Teman-teman tahu ya, penulis kitab Wahyu ini adalah Rasul Yohanes. Dan Rasul Yohanes dibuang ke Pulau Patmos. Dan Pulau Patmos itu pulau yang tidak layak dihuni. Jadi memang dia dibuang di sana untuk mati di sana. Rasul Yohanes sendirian di Pulau Patmos, teman-teman. Sendirian di Pulau Patmos ketika Roh Allah datang kepadanya dan memberikan penglihatan yang luar biasa. Wahyu 5 soal singa Yehuda, anak domba yang membuka meterai-meterai, dan kalau teman-teman baca di Wahyu pasal 6 akan menemukan meterai-meterai yang menyeramkan itu dibuka satu persatu. 4 meterai pertama tentang penunggang kuda. Dan penunggang kuda itu kerjakan apa? Apa yang mereka lakukan? Mereka meniadakan damai di bumi ini. Mereka menaklukkan, mereka membawa kelaparan, mereka membawa kebinasaan, pembunuhan, kebinasaan. Meterai kelima, orang-orang martir. Dan kepada orang-orang itu disuruh tunggu dulu ya, masih ada banyak orang yang akan martir lagi. Makanya kemarin saya bahas bagaimana meterai itu isinya apa. Meterai itu isinya tentang sejarah kehidupan manusia. Manusia hidup seperti itu. Ketika di dalam sejarah kalau kita lihat apa yang terjadi dalam sejarah. Penaklukan, perang, kelaparan, pembunuhan. Orang-orang percaya dibunuh, mati martir. Itu bukan baru akan terjadi nanti kan. Itu sudah terjadi di dalam sejarah. Meterai ke-6, gempa bumi. Bulan menjadi darah, langit lenyap, gunung-gunung dan pulau-pulau lenyap. Di Wahyu 6 ayat 12 sampai 14. Lalu meterai ke-7 itu di pasal 7 tentang bilangan 144.000 orang. Nanti teman-teman bisa baca gitu ya. Jadi 144.000 dari 12 suku. Setiap suku ada 12.000. Sehingga jumlahnya 144.000. Dan bagian kita hari ini yang kita mau bahas hari ini adalah bagian kedua dari pasal 7.
Jadi pasal 7 bagian yang pertama itu terjadinya di bumi. Ketika meterai ke-7 dibuka dan 144.000 orang dari 12 suku Israel itu dikumpulkan. Dan bagian yang kedua, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak. Suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Berapa banyak orang yang dilihat oleh Yohanes? Kumpulan besar orang yang tidak dapat terhitung, teman-teman. Ketika Abraham dipanggil keluar menuju Kanaan, Tuhan menjanjikan apa? Keturunanmu akan seperti pasir di laut dan bintang di langit. Artinya apa? Abraham kan bapak orang percaya. Artinya keturunan orang percaya jumlahnya banyak. Seperti pasir di laut, bintang di langit. Karena itu kita tidak sendirian. Di dunia ini kita mungkin nobody. Ketika kita memperjuangkan kebenaran dan keadilan, kita mungkin nobody. Bukan siapa-siapa. Tapi kalau kita hidup dalam kebenaran, kita bagian dari kumpulan besar orang banyak. The great multitude. Yang seperti pasir di laut, bintang di langit. Jadi gak usah takut. Ketika kita memperjuangkan kebenaran dan keadilan, kita tidak pernah sendirian. Dan kita gak perlu menjadi somebody di dunia ini, karena kita memang bukan nobody. Gengsi kita bukan menurut ukuran dunia ini. Gengsi kita adalah ketika kita percaya dan kita termasuk dalam kumpulan besar orang percaya. Nah, apakah teman-teman termasuk dalam kumpulan besar orang percaya itu? Itu kemudian yang kita perlu pikirkan. Mereka memakai jubah putih, memegang daun palem di tangan mereka. Jubah putih, warna putih itu, kalau di dalam Alkitab itu punya beberapa makna. Jubah putih itu, pertama itu kita temukan ketika Yesus berubah rupa. Ya kan, ketika Yesus berubah rupa di gunung transformasi, Mount of Transformation, dia berubah rupa, dia memakai jubah yang seperti dikelantang putihnya, putih banget. Itu menunjukkan kemuliaan kan, jubah kemuliaan. Jubah putih juga di Perjanjian Baru juga bicara tentang kebangkitan. Ketika Yesus bangkit, perempuan-perempuan datang ke kubur Yesus dan mereka menemukan malaikat memakai jubah putih di kubur Yesus. Lalu ada lagi disebut jubah putih itu berkaitan dengan keselamatan. Di Wahyu 2 ayat 17. To him who overcomes. Keselamatan diberikan kepada dia yang telah menang. Dan di Wahyu pasal 3 juga bicara tentang jubah putih itu bicara tentang kesucian, kekudusan. Jadi kemuliaan, kebangkitan, keselamatan, kekudusan. Nah, orang-orang ini artinya kumpulan besar orang banyak ini adalah orang-orang yang hidup dalam kekudusan. Orang-orang benar. Orang-orang yang akan hidup dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Karena itu kita gak akan kesepian di surga. Karena jumlahnya begitu banyak. The great multitude. Mereka memegang daun palem di tangan mereka. Palm branches itu teman-teman. Itu simbol kemenangan. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang diselamatkan dan orang-orang yang telah menang. Menariknya teman-teman, setelah ayat 9 dan 10 dan 11, lalu datang ayat 13, seorang dari tua-tua itu bertanya kepada Yohanes, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Orang sebanyak ini siapa? Orang Yahudi? Orang Kristen, jemaat GBI, siapakah mereka? Ini yang menjadi pertanyaan penting sekali bagi kita masing-masing.
Kumpulan besar orang banyak. Di surga ada kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Artinya banyak sekali. Tidak dapat terhitung banyaknya. Ini pertanyaan yang penting sekali. Ini pertanyaan yang penting sekali teman-teman. Karena apa? Teman-teman mau di mana nanti? Mau di situ enggak? Ya, mau di situ enggak? Kalau kita mau ke sana, kalau kita mau ada di sana, kita harus mengalami apa yang dikatakan oleh tua-tua ini. Ada dua syarat. Hanya dua syarat untuk ada di sana. Di ayat 14, tua-tua ini menjawab, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. The Great Tribulation. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih dalam darah anak domba. Dua hal yang mereka ini lewati. Yang pertama, kesusahan besar. Penderitaan, kesusahan besar. Dan yang kedua, mereka mencuci jubah mereka menjadi putih dalam darah anak domba. Marilah kita merenungkan ini. Kesusahan besar. Siapa yang mau susah? Manusia enggak ada yang mau hidup susah kan? Kita berjuang, banting tulang, kerja keras supaya enggak susah hidupnya. Kata tribulation, kesusahan besar, klipsis bahasa Yunaninya. Itu artinya penderitaan, aniaya, itu artinya kesukaran, itu artinya persoalan. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang melewati kesusahan karena Tuhan, karena kebenaran, karena iman. Jadi mereka adalah orang-orang yang tetap berdiri di atas kebenaran meskipun harus mengalami kesusahan. Mereka adalah orang-orang yang tetap memegang salib meskipun mengalami kesukaran. Jadi kalau mau di sana teman-teman, kalau mau di sana, yang pertama adalah kita harus bisa tetap berdiri di atas kebenaran, kita harus tetap memegang salib meskipun kesusahan datang. Meskipun taruhannya adalah kesusahan. Kalau kita lepaskan kebenaran kita nggak susah. Kalau kita lepaskan salib kita nggak susah. Kita akan pilih mana? Jalan menuju ke kekekalan, ke surga, itu namanya Great Tribulation. Jalan kesusahan besar. Gak ada jalan lain untuk sampai di sana selain lewat jalan kesusahan besar. Syarat pertama teman-teman, syarat pertama untuk ada di sana adalah melewati jalan yang susah. Jalan kesusahan besar. Kalau gak mau lewat jalan kesusahan besar, gak akan bisa. Ketika kita memikirkan kekayaan, kelimpahan, dan asosiasi kita adalah bumi, kita akan binasa. Karena apa? Tuhan bilang, janganlah engkau mencintai dunia dan segala isinya. Engkau akan binasa bersamanya. Sehingga kalau orang Kristen bicara kelimpahan, bicara berkat, pikiran kita bukan bumi. Pikiran kita adalah surga. Karena bumi ini pasti binasa. Tapi kan kita nggak mau susah di dunia ini. Definisikan susah di dunia ini apa? Gak punya uang pak, susah di dunia ini. Oke, kenapa orang gak punya uang? Perhatikan saya baik-baik teman-teman. Orang gak mau susah, saya gak mau susah. Ya kan? Kita gak mau susah hidup di dunia ini. Tapi pertama definisikan dulu susah. Susah itu artinya apa? Nomor satu, susah itu gak punya uang. Kita gak mau susah. Susah pertama itu gak punya uang. Tapi coba tanya pada diri masing-masing. Kenapa saya bisa tidak punya uang? Banyak orang kalau bicara uang gak mau jujur di satu hal itu. Gak mau jawab pertanyaan kenapa saya bisa gak punya uang. Kalau saya badannya sehat, otaknya sehat. Kalau saya badannya sehat, jiwanya sehat, otaknya sehat.
Kenapa saya bisa tidak punya uang? Tidak bekerja. Tidak bekerja, bukan tidak bekerja aja. Tidak bekerja sesuai dengan kekuatan yang ada pada diri saya. Pada tubuh saya, pada otak saya. Saya nggak pakai kekuatan saya dengan secukupnya untuk mendapatkan uang. Karena itu nggak punya uang. Saya nggak pakai akal saya dengan secukupnya untuk mendapatkan uang. Itu satu. Atau saya sudah pakai tenaga saya sudah pakai akal saya untuk mendapatkan uang. Tetapi saya tidak pakai akal saya, tenaga saya untuk menjaga uangnya. Kenapa nggak punya uang? Sederhana teman-teman. Karena saya kurang bekerja keras untuk dapatkan uang, atau saya nggak tahu cara memakai uang itu. Sehingga akhirnya saya selalu susah, nggak punya uang. Lalu benci orang kaya. Benci khotbah kayak gini. Harus menderita. Siapa yang suka menderita? Gak ada yang suka menderita. Tapi coba tanya pada dirimu sendiri kenapa engkau menderita. Selain itu memang ada alasan lain kenapa orang bisa gak punya uang. Ketika terjadi ketidakadilan terhadapnya. Ketika terjadi penindasan terhadapnya. Nah kalau kayak gitu, kita tolong orang seperti itu. Tapi di dalam gereja, jemaat Tuhan, apakah ada teman-teman di sini yang sedang mengalami ketidakadilan? Apakah teman-teman di sini ada yang sedang mengalami ketidakadilan sehingga tidak bisa punya uang? Kalau kita merasa susah teman-teman, kita hanya perlu melihat lebih dalam ke dalam hati nurani kita. Saya susah bukan karena iring Yesus sebenarnya. Saya susah karena saya sendiri. Ya kan? Jadi orang yang nyanyi, saya mau iring Yesus dengan menyedihkan, sebenarnya dia bukan susah karena iring Yesus. Dia susah karena ulahnya sendiri, lalu blame it on Jesus. Kalau uangnya belum datang, coba periksa bagaimana saya memakai resource saya, sumber daya saya, otak saya, pikiran saya. Kita hanya perlu bekerja, teman-teman, hanya perlu bekerja. Belajar, ketika waktunya belajar. Kalau masih muda, gak ada kata gak bisa. Tinggal belajar kan. Gak ada kata gak mampu, tinggal belajar. Gak ada yang gak bisa kalau kita belajar teman-teman. Gak ada yang gak bisa kalau kita mau bekerja keras. Karena itu, orang Kristen gak bisa susah. Ada amin? Kenapa orang Kristen gak bisa susah? Karena orang Kristen gak bisa malas. Kita ini gak bisa susah teman-teman. Susah dalam artian gak punya uang, kita gak bisa. Kita gak akan bisa susah karena gak punya uang. Kenapa? Karena kita punya tubuh yang sehat, otak yang sehat. Dan kita punya keluarga yang saling mengasihi. Ya kan? Itu alasan yang berikutnya kita gak bisa susah. Kalau kita semua bekerja keras, coba bayangkan ini bersama dengan saya. Kalau kita semua bekerja keras, kalau kita semua belajar dengan tekun, sebaik-baiknya dengan potensi yang ada pada kita. Mungkin gak kita susah? Enggak mungkin. Karena itu jangan malas. Jangan bodoh. Bodoh itu dalam arti ada kekuatan tapi kekuatannya pakai di hal yang salah. Kebanyakan orang gak punya uang karena itu. Dia gak pakai modalnya itu untuk hal yang baik. Tapi dihabiskan dengan sia-sia. Jangan belanjakan uangmu untuk apa yang tidak mengenyangkan tubuhmu. Di Amsal bilang gitu kan. Kalau susah itu gak punya uang, kita harusnya gak akan susah. Kenapa? Karena kita bisa bekerja, kita bisa kelola uang kita dengan baik, dan kita punya keluarga yang memperhatikan kita. Karena itu orang Kristen, jemaat Tuhan, gak mungkin susah. Karena kita gak akan malas, kita gak akan egois. Apalagi susahnya? Apalagi susah, definisi susah.
Gak punya uang, gak punya teman. Susah kan? Gereja itu komunitas orang percaya. Jadi, susah itu gak punya uang, susah itu gak punya teman. Bisa gak kita susah? Kita gak bisa susah teman-teman. Kita gak bisa susah karena kita hidup di dalam kasih Allah. Kita gak bisa susah. Tetapi Tuhan bilang untuk ke sana kita harus melewati kesusahan besar. Apa yang dimaksud dengan kesusahan besar? Kesusahan besar yang dimaksud ini bukan gak punya uang teman-teman. Kesusahan besar yang dimaksud ini bukan gak punya teman. Kita punya uang, kita punya teman. Tapi kita memilih hidup dalam kebenaran. Sehingga orang bilang kita susah. Ketika orang punya banyak uang, apa yang terjadi orang dunia? Punya banyak uang. Dia tinggikan gengsinya kan. Tinggikan egonya. Itu gak susah menurut dia. Itu salah teman-teman. Kenapa? Karena ego kita, gengsi kita bukan di barang kita. Ego kita, gengsi kita bukan di uang kita. Gengsi kita bukan di baju kita merek apa. Kita melewati kesusahan itu apa? Ketika kita hidup dengan nilai yang berbeda dengan dunia ini. Orang punya uang banyak langsung belanjakan untuk gengsinya. Kita kalau punya uang banyak, kita langsung pikirkan orang-orang yang mengalami ketidakadilan. Supaya ada distribusi yang adil kepada mereka, kita pakai uang kita untuk mereka. Untuk pekerjaan Tuhan teman-teman, uang yang diputar untuk pekerjaan Tuhan itu besar sekali. Uang siapa? Itu uang siapa? Uang turun dari langit, langsung Tuhan kirimkan uang dari langit? Enggak. Uang dari orang-orang yang hidupnya bukan untuk gengsi. Uang dari umat Tuhan yang mau melewati jalan susah untuk kekekalan. Saya nggak punya cincin berlian dan saya nggak tertarik punya cincin berlian. Tapi saya tertarik untuk menemukan berlian-berlian di tengah lumpur di jalanan Jogja. Itu gengsi saya. Setiap manusia teman-teman, secara psikologi setiap manusia, setiap individu itu pengen pencapaian. Setiap orang itu membanggakan trofinya, piala. Itu adalah kebutuhan. Itu enggak salah. Yang salah adalah apa pialamu. Orang percaya piala kita, trofi kita bukan barang-barang gengsi. Orang percaya trofi kita adalah jiwa-jiwa yang di dalam lembah akor, lembah bayang-bayang maut yang kita temukan dan bawa kepada Tuhan. Itu trofi kita. Orang-orang yang mau mati, yang udah di pinggir jurang, sebentar lagi jatuh ke dalam jurang. Tapi karena kita pakai uang kita, dia gak jadi masuk jurang. Itu trofi kita. Kesusahan besar yang kita harus lewati teman-teman. Bukan kita harus miskin gak punya uang. Bukan. Bukan kita harus jadi orang aneh gak ada teman. Bukan. Kita bisa gaul segaul-gaulnya. Kita bisa punya uang banyak sekali. Tapi kita lewati jalan itu artinya kita gak hidup untuk gengsi. Karena itu kita harus periksa apa trofi kita, apa nilai-nilai kita. Dan orang-orang yang ada di sana itu adalah orang-orang yang telah menyesuaikan nilai hidupnya dengan nilai hidupnya Yesus. Mereka bukan hidup untuk gengsi, mereka bukan hidup untuk kebanggaan di bumi yang sementara ini. Karena itu mereka berdiri di atas kebenaran, apapun taruhannya. Memang ada masanya di mana aniaya terjadi. Orang Kristen harus hidup melewati jalan kesusahan besar yang seperti itu. Baru supaya kemudian bisa ada di sana teman-teman. Lalu syarat yang kedua, mereka mencuci jubah mereka dengan darah anak domba.
Artinya apa? Artinya menerima Yesus, penebusan di dalam Yesus. Kalau bukan darah anak domba nggak bisa suci. Berjuang untuk hidup benar, berjuang untuk melakukan kebajikan, berjuang untuk amal ibadahnya ditambahkan. Udah benar, itu udah benar. Tapi itu nggak cukup teman-teman. Kalau jubahnya nggak dicuci dengan darah anak domba. Karena jubah kita, seberapa kita berusaha untuk bersih, kita nggak akan bisa bersih sepenuhnya. Yang menyedihkan adalah banyak orang Kristen berpikir mencuci jubahnya dengan darah anak domba membuat dia nggak perlu lewat jalan kesusahan besar. Itu salah. Itu bodoh. Itu satu paket soalnya. Di Wahyu 7 ini dikatakan itu satu paket teman-teman. Kalau kita sudah ditebus oleh darah Yesus, kita akan hidup sesuai dengan nilai-nilai kebenarannya Yesus. Kita akan melewati jalan kesusahan besar karena kita benar, karena kita jujur, karena kita tulus. Ayat 16 yang tadi kita baca. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Teman-teman, upah kita, tujuan semua perjuangan kita adalah ini. Kelimpahan berkat yang kita cari dan kejar adalah ini. Kelimpahan dan berkat bukan soal punya harta di dunia ini. Kita bisa punya harta di dunia ini kalau kita bekerja keras, bisa. Kita bisa punya tabungan miliaran, bisa. Asal bekerja keras, bisa. Tapi kalau kita sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, tabungan miliaran, harta berlimpah, kita akan pakai untuk kemuliaan Tuhan. Kita akan pakai supaya semakin banyak orang bisa dimenangkan untuk Tuhan. Bagaimana kita memeriksa kita sudah di jalan yang benar? Gampang teman-teman. Kalau kita benar-benar sayang seseorang, kira-kira kita akan sayang uang kita untuk dia enggak? Sayang enggak? Enggak akan sayang kan? Untuk memeriksa apakah kita sedang menuju ke sana, periksa pertama-tama. Apa yang engkau pahami tentang uang yang engkau punya? Dan ketika kita berjalan di dunia ini teman-teman, kita akan mengalami banyak tantangan. Tapi surga teman-teman, surga itu bukan janji nanti. Heaven is not just a promise for the by and by. It is a reality for the here and the now. Surga itu bukan janji nanti teman-teman. Surga itu adalah janji sekarang. Kalau kita hidup melewati jalan kesusahan itu demi Tuhan. Kalau kita hidup dengan mencuci jubah kita dalam darah anak domba, kita sudah di surga. Karena setiap hari ketika kita melangkah, surga bersama dengan kita. Kita gak akan susah teman-teman. Karena kita selalu punya Tuhan yang bersama dengan kita. Kita akan selalu punya uang. Kenapa? Karena Tuhan selalu bisa kasih uang ke kita dengan caranya. Kalau kita bekerja bersama dengan Tuhan, Tuhan yang bawa orang-orang ke kita, bukan kita yang cari. Kita gak bisa susah teman-teman. Kalau kita mau lewati jalan susah itu, hidup dalam kebenaran, ketulusan, kejujuran, Tuhan akan bikin kita gak susah. Kita punya Bapa yang kaya sekali. Yang kita harus lakukan adalah mengelola uangnya dengan baik, supaya Bapa makin sayang sama kita dan tambahin uangnya. Dan mendidik orang-orang yang ada di sini untuk mencintai Tuhan. Kita gak akan susah. Kenapa? Karena tadi itu. Dan ketika kesusahan datang ke kita di dalam hidup ini, kita punya harapan. Heaven,
Surga. Heaven is so real katanya kan. Surga itu nyata. Surga itu nyata bukan artinya kita setiap malam naik turun ke surga. Bukan. Itu levelnya masih rendah teman-teman. Surga nyata itu adalah setiap hari, setiap saat kita di surga. Itu. Heaven is so real bagi kita itu kayak gitu. Ketika kita buka dompet kita, kita di surga. Karena kita pakai uang kita seperti caranya surga memakai uang. Ngerti enggak? Jadi teman-teman, supaya kita tahu perjuangan kita di dunia ini tidak sia-sia. Kekuatan kita dalam perjuangan ini, kekuatan yang tiada taranya. Gak bisa dibandingkan dengan apapun yang dunia tawarkan ke kita. Kalau mengalami kesusahan, karena kebenaran kita mengalami kesusahan, ingat ini. Surga bagi kita bukan hanya nanti. Surga bagi kita adalah sekarang. Di sini. Ketika kita bersama dengan Tuhan, di dalam darah anak domba, surga itu ada sekarang untuk kita. Mari kita berdoa. Tuhan tolong kami, biarlah kami sungguh-sungguh menghidupi kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga ketika kami hidup dalam kebenaran, kami menemukan kekuatan surga itu menjadi kekuatan kami. Tolong kami ya Roh Kudus, tolong kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus, semua kita yang percaya katakan, amin. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau.